Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من رسالة di Syekh Abi Abdurrahman Sultan Ali hafidhallahu ta'ala salasuna sababan litanali rahmatillahi ta'ala, amalan yang mendatangkan rahmat Allah azza wa jalla. Poin yang ke-8, as-sabru inda masaib alaihi, bersabar ketika mendapatkan musibah yang telah Allah berikan kepadanya. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, innal mu'min yu'minu kulla amrin ladzi asaballahu ta'ala alaihi khairun. Orang beriman percaya segala perkara yang Allah timpakan kepada dirinya itu mengandung kebaikan. Wa annal mu'min yu'minu, dan orang beriman percaya annallahu ta'ala yusib lahu bimusibatin, pasti dia akan menguji dirinya. Kama qala Allah azza wa jalla, seperti Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian dengan sesuatu berupa rasa takut dan juga kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta, wal anfusi, serta hilangnya nyawa, was samarat, juga hilangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
Ini gimana ummahat? Saya bingung. Bingungnya begini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan, diamlah engkau dan dengarkanlah, semoga Allah merahmatimu. Saya khawatir ketika Quran dibaca kemudian jadi tidak terdengar dan tidak pula diperhatikan, jadi laknat datangnya. Qadarallahu ma syaa. Gimana ini Bu? Dilanjutkan atau tidak kajiannya? Bu, panitianya dilanjutkan atau tidak ini? Dilanjutkan ya. Tapi kalau ayat dibacakan ya sebaiknya jangan sampai ada yang meremehkan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, juga jiwa dan buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun. Orang-orang yang bila Allah timpakan kepada mereka musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lisan mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sungguh kami kepada Allah akan kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang atas mereka salawat yang datang dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, akhwati rahimani wa rahimakumullah, annal mu'min bi imanihi yusabbu au yubla. Tiap orang beriman dengan keimanannya pasti diuji. Hal yang mustahil orang beriman lepas dari cobaan, itu mustahil. Qala ulama'una faman za'ama annahu mu'min summa khaliyan anil fitnati awil balaya. Barang siapa mengatakan dirinya beriman lalu dia menyangka ia bebas dari ujian dan bebas dari cobaan, fattahim imanahu, dia harus menuduh keimanannya. Jangan-jangan tidak benar. Berarti orang beriman pasti dicoba oleh Allah Ta'ala. Dan yang perlu dicatat ummahat, besarnya sebuah cobaan itu sejajar atau setara sesuai dengan tingkat keimanan. Qala alaihi salatu wassalam, innal jaza ma'a idhamil bala. Ganjaran yang diberikan oleh Allah, keimanan yang dimiliki seseorang itu berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Sehingga kita menjumpai para nabi, para rasul adalah orang yang paling besar dan paling berat cobaannya. Paling besar dan paling berat cobaannya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, asaddun nas, manusia yang paling berat balaan cobaannya al-anbiya wal mursalin, yaitu para nabi dan rasul. Summa amsilah, kemudian yang semisal dengannya. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, ujian macam-macam. Ada rasa takut, juga kelaparan,
hilangnya harta, bahkan nyawa atau paceklik. Ini cobaan semuanya. Semua cobaan ini kesuksesannya ditinjau dari segi kesabarannya. Penting diketahui, yang namanya sabar bukan sekedar berkata ya Rabb aku bersabar. Tidak. As-sabru habsun nafsi an mujawazati hududallahi ta'ala. Sabar artinya mengekang jiwa, mengendalikan diri untuk tidak melanggar aturan yang telah Allah tetapkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin lati tabki 'alal qabri, ay qabru waladiha. Suatu ketika Nabi melewati seorang wanita menangis di atas kuburan anaknya. Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah hai engkau wanita, sabarkan dirimu. Kata wanita ini, musibahnya kan tidak menimpa kamu, sana pergi tinggalkan aku. Dia tidak tahu yang berbicara ini Nabi. Nabi tinggalkan, maka datang para sahabat atau sahabat Nabi mengatakan kepadanya, atadri manil ladzi yaqulu ilaiki. Tahukah kamu orang yang tadi berbicara kepadamu? Huwa Rasulullah. Tadi itu Rasulullah. Wanita ini kaget, ia bangkit, berlari mengejar Nabi, hampir jatuh karena kain bajunya wanita ini menutupi telapak kakinya. Ini berarti menunjukkan sunnahnya wanita itu pakaiannya panjang. Sampai di depan pintu Nabi tidak ada penjaganya, ia meminta izin masuk dan berkata, ya Rasulullah, innani la adri innaka anta. Aku tidak tahu kalau tadi itu adalah engkau. Kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya hakikat sabar adalah ketika musibah itu pertama kali datang, ia mampu mengendalikan diri, ia sanggup mengendalikan jiwa, tidak melanggar batasan yang Allah tetapkan. Itu namanya sabar. Berarti sabar bukan belakangan, bukan sudah teriak-teriak, ngerobek pakaian, nempeleng pipi, baru dia, ya saya sabar. Bukan. Sabar sejak awal dia mendapatkan ujian. Diawali dari mana? Lisan. Faedah ayat ini berikut, ayat ini juga ibu dan sekalian, min alamati subur rajulin ala amrin, tanda kesabaran seseorang atas sesuatu itu, yura bilisani, dilihat dari bagaimana dia mengendalikan lisannya. Kata Allah Ta'ala, alladzina idza asabatum musibah qalu, mereka adalah orang yang bila musibah menimpa dirinya, dia mengucapkan apa ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang pertama kali. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengajarkan kalau orang ditimpa musibah mengucapkan apa ibu? Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Saya ulang ibu-ibu, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Bukan qadarullahi ya. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati. Sudah hafal umahat? Sudah hafal ibu-ibu? Kita baca, saya contohkan. Qaddarallahu. Saya ulang. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Ini yang dibaca ketika seseorang itu diberi oleh Allah cobaan, terlihat dari lisannya. Maka kalau ada orang
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisannya mencaci, memaki, itu tanda tidak sabar. Lisannya menggerutu atau bahkan dia berkata, "Lau fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada." Coba kalau andainya aku ngerjakan begini atau enggak berbuat begitu, pasti enggak akan terjadi ini dan itu. Itu tidak sabar. Dan Nabi mengatakan, li'anna law taftahu fi'la syaitan. Karena ucapan lau itu membuka perbuatan setan mengganggu manusia. Maka jangan sampai orang kalau ditimpa musibah mengatakan andai saja, kalau saja, coba kalau aku enggak gini. Itu enggak boleh. Kalau manusia mampu bersabar seperti yang kita sebutkan, Allah berjanji, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang atas mereka Allah berikan salawat. Apa salawat itu? Ampunan dosa. Wa rahmah, apa rahmat itu? Ketenangan jiwa. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Jelas sekali ayat ini menegaskan kesabaran dengan mengendalikan lisan dan mengekang jiwa dari melanggar syariat Allah Ta'ala, memastikan bagi pelakunya dapat rahmatnya Allah. Al-Allamah As-Sa'di berkata, Allah mengabarkan pasti dia akan menguji para hambanya dengan berbagai ujian. Untuk apa? Supaya menjadi jelas siapa yang benar dan siapa yang dusta imannya. Berarti beliau menyebutkan, wa min mizani sidqu imani rajul aw qadabi kaifa minhaju aw kaifa wadifatu aw kaifa ahwalu indal masaib. Jujur dan dustanya iman seseorang itu ditimbang dengan sikapnya terhadap cobaan. Ada orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menanyakan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau coba aku?" Kalau dahulu para sahabat diuji oleh Allah Ta'ala, maka dia bertanya kepada dirinya, "Wahai jiwa, apa yang sudah kamu lakukan sehingga engkau memberi ujian kepadamu?" Bukan menanyakan kepada Allah. Fa inna Allah Ta'ala la yus'alu, innan nafsa tus'al. Karena Allah tidak ditanya, yang ditanya itu jiwa. Kenapa sampai Allah uji dia? Al-jawab masaib. Ibunda sekalian, jawabannya al-masaibu ya'ti rajulin bisababi dzanb. Musibah yang datang menimpa orang lain itu karena apa, Ibu? Dosa. Karena perbuatan dosa. Karena dosa yang ada pada dirinya, Allah ingin membersihkan kotoran-kotoran dosa itu padanya supaya keimanannya menjadi jujur. Siapa yang berkeluh kesah, siapa yang sabar, supaya kelihatan. Wa hadi min sunnatillahi ta'ala ala ibadih. Ingat ibunda, kata beliau, ini adalah sunnatullah yang pasti berlaku bagi hamba-hambanya Allah. Limada? Law kanatil farhul ladhi mudawamatun alal mar'i bi imani. Andai sekiranya kegembiraan terus diperoleh oleh orang yang beriman, wala yajlibu masaibun qad alaihim, dan dia tidak pernah diuji dengan ujian kesusahan, niscaya akan terjadi percampuran yang notabene adalah kerusakan. Maksudnya, kalau orang beriman itu lempeng saja jalannya, seneng terus, nggak ada kesusahannya, niscaya tidak akan berbeda dengan orang kafir. Di mana orang kafir itu seolah-olah yang dia mau senang saja. Tapi Allah itu Maha bijaksana. Dengan kebijaksanaannya Allah menetapkan untuk memisahkan yang baik dengan yang buruk dengan cara diuji. Ini faedah kenapa ujian itu ada, ummahat. Bukan menghilangkan iman yang menyertai kaum mukminin.
dan juga tidak pula menghalangi mereka dari agama mereka. Jadi ujian justru menambah dan membuktikan bahwa mereka benar-benar orang beriman. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kaum mukminin. Jadi kata beliau, Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa Dia akan menguji hambanya dengan perkataan bisai'im minal khauf, sedikit rasa takut terhadap musuh. Ya wajar ibu, ada perasaan sedikit takut kepada musuh. Itu cobaan, tinggal dia berani melanjutkan untuk tetap berjuang di jalan Allah atau tidak. Walju, rasa lapar, supaya bisa diuji dia mau tetap makan yang halal atau milih yang haram dengan kelaparannya itu. Sedikit kelaparan, karena sekiranya Allah menguji mereka dengan segala dengan segala macam ketakutan atau kelaparan, niscaya mereka akan binasa. Sedikit saja, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, diuji orang beriman. Mau tetap istiqomah dengan makanan yang halal atau pilih yang haram. Kan sekarang sudah banyak bu, manusia diuji oleh Allah dari sisi kekurangan harta atau kelaparan, putus asa, ambil jalan dengan memakan barang-barang yang haram. Na'udzubillah. Wa naqsim minal amwal, Allah menguji pula dengan kekurangan harta. Ini mencakup segala kekurangan yang menimpa harta berupa bencana alam, tenggelam, hilang, diambil orang atau diambil oleh orang yang zalim, dirampas haknya, atau diambil oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, atau dirampok. Ini masuk dalam bagian daripada ujian. Masuk bagian daripada ujian. Wal anfus, juga jiwa. Diuji juga dengan jiwa. Perginya orang yang dia cintai, anak-anaknya misalnya, kerabat yang menyayanginya, sahabat yang menemaninya, macam-macam dengan penyakit yang menimpa tubuh hamba atau tubuh orang yang dicintainya. Wasamarat, ya, dan buah-buahan. Ini macam-macam juga. Perdagangan kadang rugi, ibu dagang kadang-kadang rugi, tidak untung. Ketika menanam pohon paceklik, tidak mengeluarkan buah. Kurmanya, sayur-sayurannya tidak mendatangkan kebaikan, mungkin karena cuaca dingin, mungkin karena sebab kebakaran, mungkin karena wabah, atau mungkin karena sesuatu yang menimpa tanaman seperti belalang dan semisalnya. Yang jelas ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada halaman yang ke-27 ibu, Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira bagi orang yang sabar. Yani berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan disempurnakan pahala mereka. Bagaimana kesempurnaan pahalanya? Bi ghairi haddin, tidak ada batasnya. Orang yang diuji dengan wafatnya keluarganya, hilangnya harta dan yang lain-lainnya, kalau sabar pahalanya tanpa batas. Wasabiruna alladhi yajlibul farhal 'aziman wa ni'matan 'azimah. Jadi hakikatnya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan yang besar itu adalah orang-orang yang sabar. Kemudian pada halaman yang ke-28 kata beliau, Allah mensifati mereka dengan firman-Nya, alladzina idza asabatum musibah. Orang yang ketika ditimpa musibah, ini semua musibah apa saja. Saya mau tanya kepada ummahat, belajar kemudian sulit faham, musibah enggak ibu? Musibah, tapi harus sabar. Enggak faham-faham disampaikan sama ustadznya itu musibah, tapi harus sabar. Siapa yang sabar bu? Itu musibah buat ustadznya atau musibah buat mad'unya? Diajarin ilmu enggak faham-faham itu muridnya. Ini musibahnya buat siapa ini bu? Murid atau gurunya? Dua-duanya. Musibah buat gurunya, musibah juga buat siapa? Muridnya. Ya sabar. Gurunya mengulang pelajaran, muridnya terus sabar tetap hadir. Ini ujian dari Allah SWT. Belajar ngantuk, musibah nggak bu? Musibah. Perjuangannya berat itu bu ya. Matanya sampai udah dikucek-kucek, dibuka-buka, tetap saja maunya merem. Sabar. Gimana obatnya ngantuk itu ibu?
Tidur. Kalau ibu-ibu tidur di sini jangan lupa baca doa dulu ya, Bu. Anak kuliah ibu dan sekalian rahimani Allah, kita katakan dalam masalah ini ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya sabar, ini musibah. Diberi oleh Allah anak. Kemudian anaknya sedikit agak bengal begitu. Diberitahu melawan, itu musibah, tapi sabar. Kan tetap anak. Bengal enggak bengal tetap anak. Ya nggak mungkin seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya bengal lalu berkata, sudah karena kamu bengal kamu bukan anak saya. Nggak mungkin. Dia tetap sabar. Orang yang kayak begini, ketika musibah itu datang, tentang bengalnya anak, tentang tetangga yang cerewet, tentang tetangga yang suka menggunjing dia, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapkan ini. Ucapkan ya Allah. Yani hamba-hamba itu punya Allah yang diatur menurut perintahnya Allah. Kalau ini kita ucapkan innalillah, kita ini miliknya Allah, kita akan sadar semua yang terjadi semuanya dengan kehendaknya Allah. Ya sudah, Allah beri kita kebahagiaan berupa kebun, tanaman yang subur. Suatu ketika Allah coba, lalu tanamannya menjadi mati, paceklik. Ya sabar. Allah beri kita rumah, kita senang. Suatu ketika Allah uji, rumahnya bocor, temboknya rusak. Sabar. Sabar. Jangan berkeluh kesah, sabar. Karena Allah telah menguji seorang, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah beri dia dengan paras yang cantik, tubuh yang kuat. Lalu Allah uji dengan penyakit. Allah uji dengan keriput. Tua itu ujian atau bukan, Bu? Bu, tua renta itu ujian atau bukan? Ujian. Ibu mau nggak diuji dengan tua? Kalau nggak ada yang mau, boleh mati muda, Ibu. Ya jelas diuji sama Allah dengan ketuaan. Tua itu ujian. Tapi Nabi mengajarkan kita berlindung dari penyakit di masa tua. Penyakit apa itu, Bu? Pikun. Berlindung kepada Allah. Bentuk kesabaran kita dengan segala macam ujian, termasuk tua itu adalah ujian. Kita bentuk kesabarannya dengan cara berlindung dari penyakit di masa tua. Nabi mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubuni wal harami wal bukhli. Wa fi riwayah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wal jubuni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap loyo, malas. Aku berlindung denganmu dari sifat pengecut dan pikun di masa tua, dan aku berlindung denganmu dari sifat bakhil. Nabi mengucapkan doa ini karena memang biasanya orang kalau sudah tua susah sabarnya, Bu. Kalau paruh baya insya Allah, tapi kalau sudah mulai menginjak tua agak sulit kesabarannya. Ibu lihat kalau di jalan raya ada orang di belakang ibu ngebelnya kenceng, coba lihat, pasti biasanya supirnya sudah apa? Tua. Nah, makanya ibu dan sekalian dari sini kita mengatakan apa? Sabar. Tua termasuk musibah, ya ibu sabar. Di bagian matanya sudah mulai kabur, pipinya sudah mulai keriput, jangan menggerutu. Ucapkan apa ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Punya suami yang hobinya main game saja, musibah nggak ibu? Musibah. Kalau gitu apa yang diucapkan? Iya, ucapkan depan suaminya, bi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala karena musibah punya suami suka main game. Doa di hadapan Allah Ta'ala, di samping suaminya biar dengar, nggak apa-apa, supaya suaminya sekaligus dinasehati. Itu musibah.
punya istri cerewet, musibah nggak ibu? Musibah atau nikmat? Kalau istri cerewet itu karunia dari Allah ibu. Cuman musibahnya lebih besar dari karunianya. Ya tetap ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tetangga yang suka mengompor-ngompori itu juga musibah. Nah, katakan kami ini milik Allah, jiwa kami milik Allah, yang di sekeliling kami milik Allah, kebaikan yang datang kepada kami itu juga dari Allah, maka semua yang ada pada kami dan diri kami akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kita akan legowo kalau sudah mengucapkan ini. Insyaallah. Insyaallah ibu ke masjid bawa sendal harganya mahal, pulang-pulang hilang. Ibu ucapkan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Insyaallah. Itu baik. Malah ada sebagian ikhwah kita itu ibu pengalaman ketika ke Masjidil Haram, doanya itu ya Allah, tolong sendalku hilang di masjid ini. Tapi enggak hilang-hilang. Anda kuliah apa saudara kaum muslimin, bahwa semua itu sesuai dengan kehendak Allah. Qaddarallahu, Allah menakdirkan sesuatu, wa masya'a fa'al, apa yang Allah inginkan maka Allah akan kerjakan, maka dia terjadi. Kejadian musibah yang menimpa kita itu kehendak Allah. Bila seperti ini, ulaika mereka itulah, yaitu orang-orang yang disifati dengan kesabaran tadi, alaihim salawatum min rabbihim, yang mendapatkan keberkatan yang sempurna berupa salawat dari Rabbnya, yaitu dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, wa rahmah, dan dia mendapatkan rahmat yang besar, kasih sayangnya Allah. Kalau manusia sudah disayangi oleh Allah ummahat, apa saja yang dia minta akan dikabulkan. Makanya di antara doa yang tidak akan ditolak ketika seseorang diberi oleh Allah ujian. Ini nasihat. Bila kita telah diuji oleh Allah, doanya mintalah diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan minta dunia. Terlalu kecil dunia itu. Di antara rahmat Allah kepada mereka, Allah beri dia taufik. Apa taufiknya? Mampu mengendalikan jiwa, yang dengannya mereka akan memperoleh pahala yang sempurna. Wa ulaika humul muhtadun, kemudian dapat hidayah. Ibunda sekalian, orang sabar itu jalan-jalan kehidupan di dunia untuk sampai ke surga dimudahkan sama Allah. Dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Untuk memperoleh kebenaran dimudahkan oleh Allah. Seperti misalnya belajar bahasa Arab, perlu sabar. Umat ini saya berbagi kisah kepada umat untuk diambil ibrah. Dulu kami pertama kali belajar bahasa Arab itu 1 bulan daurah. Dari ba'da subuh sampai jam 8. Istirahat setengah jam, mulai lagi sampai menjelang duhur. Ba'da duhur dilanjutkan lagi, sebelumnya tidur setengah jam. Sampai asar dilanjutkan, selesai asar dilanjutkan lagi. Sampai menjelang maghrib setengah jam sebelumnya. Ba'da maghrib makan, ba'da isya, kemudian lanjutkan lagi sampai jam 9 malam. Masya Allah, ini bahasa Arab. Tapi ibu sekalian rahimani warahmatullah, yang kami mengambil ibrah, ada seorang teman kesabarannya luar biasa untuk belajar bahasa Arab ini. Sampai tidurnya saja mimpinya bahasa Arab. Taunya dari mana ibu? Dalam belajar bahasa Arab itu adalah belajar tasrif, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Itu ketika dia ngelindur itu yang dibaca. Bangun sambil jalan matanya merem, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun. Ini kesabaran. Dan sekarang alhamdulillah teman kami ini sudah S2 di Madinah. Apa yang bisa kita ambil faedah? Sabar akan diberikan oleh Allah pelakunya petunjuk untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebenaran. Lihat Imam Bukhari, kesabarannya berjalan kaki 3 bulan untuk mendapatkan sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu bin niyah. Dia mampu berjalan kaki, maka sampai pada hari ini hadis ini dibaca oleh kaum muslimin, dikenal oleh kaum muslimin,
jadi pijakan dasar tentang semua perkara ibadah didasar dengan niat, maka apa kebaikannya? Dia dapat pahala. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, ilmunya dibaca oleh orang lain, diamalkan, pahalanya terus mengalir. Ini buah kesabaran. Ibu mengenal Imam Sudais, imam masjid apa? Haram. Ia menceritakan masa lalunya yang ketika masih kecil suka berbuat sesuatu yang menyedihkan hati ibunya. Tapi saking sabarnya, suatu ketika Imam Sudais ini makan makanan yang kemudian diacak-acak. Maka ibunya berkata, ya Allah, semoga wahai anakku, Allah menjadikanmu salah satu imam di Masjidil Haram. Kesabaran ibunya mendidik Imam Sudais dikabulkan oleh Allah. Anaknya benar-benar menjadi apa? Imam. Ini nasihat sahabat. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa pada halaman 29, ayat ini menunjukkan siapa yang tidak bersabar, ia mendapatkan kebalikan dari apa yang didapatkan oleh orang yang bersabar. Apa itu ibu? Balaya, musibah yang tidak ada henti-hentinya. Apa itu? Ba'idatun anil hidayah, sesat, jauh dari petunjuk. Apa itu? Laknatullah wa ghadbu alaih, murkanya Allah dan juga laknatnya Allah akan datang kepadanya. Karena arti laknat itu jauh dari rahmatnya Allah SWT. Akibatnya ia mendapatkan celaan dari Allah, hukuman, kesesatan, kebangkrutan, kerugian. Wada min sababil ladzi idza kana rajulu la yumsiku nafsahu bisabri. Orang yang tidak menahan dirinya dengan kesabaran ketika musibah menimpanya, itu justru mendatangkan kebangkrutan. Wallahu alam bisawab. Pada kita ringkas Ibu, coba lihat di halaman 30. Beberapa hadis menyebutkan sebagian musibah. Beberapa riwayat yang menyebutkan sebagian musibah itu merupakan rahmat. Contohnya yang pertama, kehilangan anak. Maksudnya anaknya diwafatkan oleh Allah sebelum mencapai usia balik. Ada keutamaannya. Mana dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li muslim salasatun minal waladi fayalijan nara illa tahillatal qasami. Tidaklah seorang muslim ditinggal wafat 3 anaknya, lalu ia ketika itu ditakdirkan ke neraka kecuali hanya sekedar berlalu saja. Maksudnya ketika dia punya anak lalu anaknya wafat, ternyata orang tuanya itu pelaku maksiat tapi dia muslim, lalu ditakdirkan oleh Allah dia masuk neraka, dan tidaklah dia masuk neraka kecuali cuma sekedar lewat saja. Tapi bukan berarti di sini dalil bolehnya membunuh anak ya Bu. Karena pernah di Bekasi itu seorang wanita jilbabnya besar, dia ikut pengajian, dia bunuh 3 orang anaknya. Ketika ditanya alasannya, pertama dia takut anaknya terkena fitnah, lebih baik dibunuh sebelum dewasa. Kedua katanya bahwa anak yang meninggal dunia 3 orang nanti yang menjadi sebab penghalang dari siksa api. Ini membunuh anak malah masuk neraka. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, kalau dia tidak bertobat ya, Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin kutilat. Ketika anak wanita yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya, dosa apa yang membuat kalian dibunuh oleh orang tua kalian? Maksudnya itu menunjukkan dosa besar membunuh jiwa anak-anaknya. Bukankah Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kutunjukkan kepada kalian di antara dosa-dosa besar yang ada? Bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Qal asyirku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, berduhaka kepada kedua orang tua. Lalu kata Nabi, wa qatlun nafsi bi ghairil haqi, membunuh jiwa tanpa hak. Itu enggak boleh. Berarti masuk dalam kategori ini apa Ibu? Menggugurkan anak. Apa itu Bu? Aborsi. Itu termasuk dosa besar. Kecuali ada pertimbangan kemaslahatan dari sisi medis. Islam punya kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari kerusakan didahulukan dibandingkan mendapatkan kemaslahatan.
Ada wanita yang hamil, janinnya tidak berkembang misalnya, dan dia dalam kondisi lemah. Kalau dibiarkan nanti janinnya akan menguasai dia, kemudian menjadikan sebab dia meninggal dunia. Pada saat itu boleh. Tapi kalau karena sebab malu, ya nggak boleh. Nggak boleh. Naudzubillahi min dzalik, dia tidak malu berbuat zina, tapi dia malu punya keturunan dari hasil zina. Ini aneh. Maka wanita yang menggugur anaknya ini, dia patut diancam oleh Nabi dengan ancaman tadi itu, termasuk dosa besar dalam membunuh jiwa. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang ditinggal wafat anaknya itu butuh kesabaran yang besar. Ummahat, mana lebih berat wanita itu? Ditinggal wafat suaminya atau anaknya, Ibu? Diganti dulu lah pertanyaannya. Mana lebih dicintai sama wanita itu? Suami atau anak? Wanita itu lebih mencintai suaminya atau anaknya? Nah, Bu? Atau bingung jawabannya? Fitrahnya wanita lebih cinta kepada mana, Bu? Mana lebih disayangi, anaknya atau suaminya? Nah, ibu-ibu bingung jawab ini ya. Iya benar, dua-duanya dicintai. Tapi kalau ibu ditanya, mana lebih berat rasa cintanya kepada suami atau kepada anak? Anak, itu fitrah. Itu fitrahnya wanita. Maka ibu lihat kalau anak itu merasa takut, maka ibunya akan memeluknya, menggendongnya. Tapi kalau suaminya takut, paling banter, ente laki-laki masa takut, kan gitu ibu. Nggak dipeluk erat-erat seperti memeluk siapa? Anaknya. Menunjukkan apa? Ditinggal wafat oleh anaknya jauh lebih berat dibandingkan ditinggal wafat oleh siapa? Suaminya. Dibandingkan ditinggal wafat oleh suaminya. Makanya Nabi memberikan ganjaran orang yang ditinggal wafat oleh anaknya ketika dia sabar, Allah akan jaga dia dari jilatan api neraka. Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari mencantumkan di dalam sebuah hadis yang menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan pasti akan bertemu dengan neraka. Ayat ini menunjukkan ibu dan sekalian, tiap-tiap manusia akan berjumpa dengan api neraka. Diselamatkan oleh Allah siapa yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk salah satunya yang diselamatkan oleh Allah untuk masuk ke neraka adalah orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Ustaz, hadisnya menyebutkan 3. Gimana kalau cuman berapa? 2. Nabi ditanya ketika beliau berkata, la yamutu li ihdakunna salasatun minal waladi fatahhtasibahu illa dakhalatil jannah. Tidaklah seorang dari kalian ditinggal wafat 3 orang anaknya lalu dia berharap pahala dari Allah Ta'ala atas cobaannya itu, melainkan pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Faqalat imra'atun minhunna, ada seorang ibu-ibu yang bertanya kepada Nabi, awisnaini ya Rasulullah, gimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Qala awisnain, 2 juga sama. Karena bukan masalah wafat anaknya, tapi masalahnya dari sisi apa ibu? Kesabarannya. Makanya Nabi mengatakan ketika ditinggal wafat, yakni lalu dia fatahtasibau, dia minta ganjaran sama Allah. Itu menunjukkan tentang kesabarannya. Ini yang membuat dia dimasukkan surga, diselamatkan dari api neraka. Anas menceritakan bahwa Nabi bersabda, ma minan nas min muslim yutawaffa lahu salasun lam yablughul hinsa. Tidak satu manusia pun dari kalangan orang muslim yang mengalami musibah ditinggal wafat 3 orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, usia dewasa, illa adkhalahul jannata bi fasli rahmati iyyahum, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia rahmatnya kepada mereka. Timbul pertanyaannya, gimana kalau cuma 1? Para ulama menjelaskan 1 pun demikian, dengan catatan dia apa? Sabar. Dia sabar. Tapi penting umat, bukan berarti ketika seseorang telah ditinggal wafat oleh anaknya lalu dia semena-mena berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu berkata sudah ada tabungannya.
Ini tidak benar. Nasab tidak akan mempercepat amal. Manusia tetap akan diberikan oleh Allah ganjaran sesuai dengan apa yang dia amalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, dia akan mendapatkan ganjaran dan melihat balasannya. Barang siapa mengerjakan sebesar dzarrah berupa kejelekan, maka dia akan melihat dan mendapatkan ganjaran balasan kejelekannya. Maka baik buruk mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Sehingga ikhwanilah rahimani wallah, dari sini maka kita ketahui bahwa cobaan mendatangkan rahmat, termasuk cobaan hilangnya keturunan. Pada halaman yang ke-34, yaqulullahu ta'ala, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Mali abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ikhtasabahu illal jannah." Tidaklah hambaku yang beriman memiliki pahala di sisiku ketika aku mewafatkan orang yang dicintainya dari ahli dunia, kemudian ia mengharapkan pahala melainkan surga. Maksudnya, tidak seorang pun dari hambaku pantas dibalas ketika aku mengambil orang yang ia cintai dari ahli dunia ketika dia berharap pahala, melainkan balasan yang pantas adalah surganya Allah. Makanya tadi saya sebutkan, Nabi kita ketika berdoa mengajarkan doa ditimpa musibah, apa tadi Bu? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah yang menimpa diriku. Atau Allahumma juri ala musibati. Ya Allah, berikan aku ganjaran atas musibah yang menimpa diriku. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jadi kesimpulannya ini mencakup 1 orang anak, 2 orang anak, 3 atau lebih. Ada kisah menarik di zaman dahulu, ada wanita yang bernama Khansa, wanita perkasa yang memiliki 5 orang anak. Dalam satu riwayat 3 orang anak. Ketika datang panggilan jihad, maka Khansa memerintahkan kelima-limanya pergi ke medan jihad. Lalu tidak lama kemudian datang seorang utusan dari pasukan perang itu mengkabarkan kepada Khansa, 2 putramu wafat. Khansa mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan anakku di medan jihad. Tidak lama kemudian datang lagi yang 3-nya juga sudah wafat. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan anak-anakku semua wafat di jalan Allah Ta'ala. Subhanallah, ini kesabaran Ibu. Kesabaran. Disebutkan dalam kisah itu, orang yang menjumpai Khansa mendengar suara tangisan Khansa keluar dari dadanya. Karena ditahan tangisannya itu sampai suara tangisannya keluar dari dadanya. Tapi dia tetap mengatakan, Allahumma jurni fi musibati, pada musibah yang menimpaku ini ya Allah, tolong kasih aku pahala. Khansa. Ini contoh wanita yang perkasa, yang kuat. Nami khafillah rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan An-Nasai dari jalur Hafs Ibnu Ubaidillah Ibnu Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan, man ikhtasaba min sulbi salasatan dakhalal jannah. Barang siapa mengharapkan pahala dari wafatnya 3 orang anak yang lahir darinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, la yamutu li ihdakunna salasatun minal waladi fatakhtasibahum illa dakhalatil jannah. Tidaklah seorang di antara kalian ditinggal wafat 3 orang anaknya lalu dia berharap dari 3 anaknya tersebut wafat lalu dia dapat pahala, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nabi juga mengatakan, man a'ta salasatan min sulbih, barang siapa yang dia merelakan kematian 3 anak yang lahir dari sulbinya, fakhtasabahum 'ala Allah, lalu dia berharap pahala akibat wafat 3 anaknya itu kepada Allah Ta'ala, wajabat laul jannah, wajib orang ini masuk surga. Loh, kalau pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan rahmat Allah Ustaz? Kaitannya adalah dengan hadis Nabi yang mengatakan, la yadkhulul jannata rajulun qad bi'amalihi, laula rahmatallah la yadkhulul jannata rajulun qad. Wa fi riwayah, dalam suatu riwayat yang mengatakan tidak akan masuk surga seseorang itu
Tidaklah seseorang masuk dalam surga karena sebab amalnya. Lalu kata Nabi, kalau bukan rahmatnya Allah, enggak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, enggak akan ada satu orang pun yang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Berarti ditinggal wafatnya seseorang oleh anak-anaknya kemudian dia sabar, ini tanda Allah merahmati dia. Maka Allah akan mewajibkan dia masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nabi juga mengatakan la yamutu li ahadim minal muslimina salasatu minal waladi fayaqtasibum illa kanu junnatan minan nar. Tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin ditinggal wafat 3 orang anaknya kemudian dia berharap pahala dari kematiannya, melainkan Allah akan memberi perisai darinya dari jilatan api neraka. Masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa orang yang ditinggal wafat oleh anak keturunannya, kalau sabar Allah kasih rahmat, hidayah, sholawat atas Allah atas mereka, lalu berakhir di surganya Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Pada halaman yang ke-37 Nabi bersabda, "Ma minan nas min muslimin yutawaffa lahu salasun lam yablughul hinsa." Tidak satu manusia pun dari kalangan muslim yang ditinggal wafat 3 orang dari keturunan yang belum mencapai usia dewasa, illa adkhalallahul jannata bi fadli rahmati iyyahum, melainkan Allah akan memasukkan lelaki atau orang itu ke dalam surga dengan sebab karunia rahmatnya Allah kepada mereka. Anak adalah karunia Allah. Ketika anak diwafatkan oleh Allah, itu juga tanda-tanda dia telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Adapun yang lainnya ummahat tentang ditinggal wafatnya anak, ibu bisa baca di buku itu. Sama semuanya menunjukkan bahwa ikhwati rahimaniyatullah, bukti bahwa anak rahmat Allah dan menjadi sebab datangnya rahmatnya Allah kepada hamba tersebut. Nami ikhwati rahimaniyatullah, kita langkahi lalu kita masuk kepada halaman yang ke-42 ibu-ibu. Salah satu bentuk cobaan yang mendatangkan rahmat Allah yaitu berupa penyakit, namanya ta'un. Di buku Anda, ta'un itu diterjemahkan kolera. Bu, penyakit kolera itu penyakit apa, Bu? Penyakit yang seperti apa, Ibu? Nah, sebagian para ulama menerjemahkan ta'un itu artinya penyakit yang menjadikan sebab tiap anggota tubuh yang ada lubangnya mengeluarkan cairan. Ini namanya ta'un. Jadi ta'un di masa dahulu itu kalau menyerang orang, dari matanya akan keluar darah, dari hidungnya akan mengalir cairan, dari mulutnya mengeluarkan muntah, dari duburnya terus-menerus buang air, dari telinganya keluar bau yang busuk. Pokoknya bagian-bagian yang berlubang itu akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Ini dulu penyakit ini dinamakan dengan penyakit ta'un. Dan ta'un ini wabah. Wabah maksudnya penyakit yang bisa menular dengan izin Allah. Kalau ada yang bertanya, "Loh Ustaz, gimana dengan hadis Bukhari yang mengatakan tidak ada penyakit menular?" Maksud dari Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular dalam Islam, yaitu tidak boleh mengatakan ketika sakit aku tertular oleh si fulan. Faham Ibu? Itu maksudnya. Ibu nggak boleh ketika berkata saya pilek tertular anak-anak saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena penyakit itu gaib. Dari mana Ibu tahu ketularan dari si fulan? Boleh jadi ketularannya dari orang yang lain. Berapa banyak orang yang bergelut dengan orang yang sakit, dia nggak kena penyakit, sahih? Malah orang yang tidak bergelut dengan orang yang terkena penyakit, dia kena penyakit. Karena penyakit itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, para istrinya Nabi menanyakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un. Fa akhbarani annahu adabun yab'atsullahu ala may yasha. Ta'un itu merupakan adab yang Allah bangkitkan atas siapa yang dikehendaki oleh Allah.
Tapi wa annallaha ja'ala rahmatan lil mu'minin. Bagi orang beriman, penyakit taun itu Allah jadikan sebagai apa? Rahmat. Apa maksudnya rahmat, Ibu? Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Orang yang terkena penyakit taun itu, Ibu, dia seperti dapat pahala orang yang mati syahid. Laisa min ahadin yaqa'ut ta'una fayamkusu fi baladi sabiran muhtasiban. Tidak seorang pun yang Allah berikan kepadanya penyakit taun lalu dia menahan diri tetap tinggal di negerinya, tidak keluar. Dia tetap sabar tinggal di negerinya, tidak keluar dari kampungnya. Sabar dia dan berharap pahala dari Allah Ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Dan dia sadar, mengetahui penyakit yang menimpa dia ini tidak lain karena sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah, pantas dia dapatkan. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Lalu ia meninggal dunia melainkan dia dapat pahala. Tidaklah dia demikian melainkan Allah berikan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mani syuhada min ummati?" Tahukah kamu siapa saja orang yang dianggap mati syahid dalam umatku? Sahabat mengatakan, "Man qatala fi sabilillah faqutila fahuwa syahid." Yang mereka perang di medan perang ya Rasulullah lalu mati. Lalu mereka dibunuh di medan perang, maka mereka syahid. Perhatikan kalimatnya. Mereka yang pergi ke medan perang, kata sahabat, lalu dibunuh di medan perang, dia syahid. Nabi mengatakan, "Idzan kalau cuman itu faqalilu syuhada'i ummati." Berarti orang mati syahid dalam tubuh umatku cuman dikit. Lalu Nabi menyebutkan, "Man qatala fi sabilillahi faqutila fahuwa syahid." Barang siapa yang berperang di jalan Allah kemudian dia dibunuh di medan Allah, di medan jihad, maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa mati di medan jihad, mati di medan jihad tidak harus dibunuh. Mungkin ada orang tugasnya di medan perang jadi juru masak. Takdir Allah kemudian mungkin minyak gorengnya mengenai tubuhnya lalu dia meninggal di medan perang itu mati syahid. Dianggap mati dalam keadaan apa? Syahid. Faham Ibu sekalian? Atau seseorang misalnya melakukan perjalanan menuju medan perang, jatuh dari kudanya lalu dia wafat, insyaallah dia wafat dalam keadaan apa? Syahid. Lalu Nabi mengatakan wal mat'un, dan orang yang terkena penyakit apa? Taun. Yang terkena penyakit taun maka dia syahid. Di sini para ulama menjelaskan bukan hanya taun, setiap penyakit yang berat, yang bersikap wabah, tapi dia sabar, nggak keluar dari kampungnya, tetap tinggal di kampungnya, karena dia khawatir kalau dia keluar akan menimpa mudarat bagi orang lain. Lalu kemudian dia meminta pahala dari Allah, yakin ini sudah takdir Allah, dia akan masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dianggap mati seperti mati syahid. Misalnya tadi itu Ibu, diterjemahkan di sini penyakit apa? Kolera. Atau yang lainnya mungkin penyakit apa itu namanya Ibu? Menular itu flu apa itu? Yang belakangan ini ramai itu ya. Penyakit yang katanya dianggap itu datangnya dari onta gitu Ibu. Apa itu ya? MERS atau apa ya? Nah begitu Ibu. Dia sabar. Ketika terjadi musibah menimpa dia nggak pergi ke luar negeri, dia tidak keluar dari kampungnya, dia tetap di kampungnya, dia sabar, dia berobat semampu yang dia bisa lakukan. Dan dia minta pahala sama Allah. Insya Allah kalau dia wafat dalam keadaan sabar, illa kana lahu mislu ajri syahidin, melainkan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti dalam hadis ini Allah menjadikan penyakit taun sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Kan lafadznya Allah mengatakan wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah telah menjadikan penyakit taun rahmat bagi orang yang beriman. Karena boleh jadi umat orang beriman itu dosa-dosanya banyak. Boleh jadi masa lalunya dia punya dosa yang banyak sebelum dia bertobat, maka Allah ingin hapuskan dosa-dosanya itu. Qala alaihi salatu wasalam,
Nabi mengatakan ma min musibatin asaballahu 'alal abdi illa mukaffiratun lidunubi. Tidak satu dosa pun yang Allah timpakan kepada seorang hamba melainkan dosa itu menjadi penghapus atas melainkan tidak satu musibah pun yang Allah timpakan kepada seorang hamba melainkan musibah tersebut menjadi penghapus atas dosa-dosa hamba tersebut. Fatta'un syahadatun lil mu'minin. Kata Nabi, mati karena penyakit taun itu menjadi syahadah, bukti kesyahidan bagi orang beriman. Wa rahmah, dan rahmat lahum bagi dirinya. Wa rijsun alal kafir, sedangkan penyakit taun itu siksaan yang menjijikkan bagi orang kafir. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Apa itu, Ibu? Musibah itu bisa menjadi adab tapi buat orang kafir. Musibah itu bisa menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Allah mengatakan am hasibal ladina ijtarahu sayyiati an taj'alahum kal ladina amanu wa amilus solihat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang beriman lagi mengerjakan amal soleh? Sama-sama kena penyakit taun, nggak sama nilainya di sisi Allah. Kalau kafir itu menjadi siksa, kalau mukmin itu rahmatnya Allah SWT. Sama-sama terkena mabtun. Tahu mabtun, Ibu? Karena dalam hadis yang panjang, salah satu sebab Allah memberikan rahmat adalah orang yang mati karena penyakit mabtun. Mabtun itu penyakit perut. Kalau ada orang sakit perut meninggal dunia, itu tanda husnul khotimah, Ibu. Misalnya orang muslim habis makan gado-gado pedes banget, kemudian perutnya sakit lalu meninggal, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Kalau orang kafir minum khamr perutnya sakit mati, maka ini bukan mendapatkan rahmat tapi mendapatkan laknat. Kalau orang mukmin minum khamr perutnya sakit mati, dapat rahmat atau laknat, Ibu? Orang beriman sakit perut karena minum khamr lalu mati, ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Yang memakai narkoba kemudian dia kecanduan lalu mati, su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, afanaj'alil muslimina kal mujrimin? Apakah mungkin bagi kami menjadikan sama antara orang yang berbuat dosa kafir dengan orang mukmin? Yang enggak sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana tadi dikatakan am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an taj'alhum kal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa orang-orang yang membuat kejahatan itu mengira kami akan jadikan apa yang ada padanya sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh? Artinya tidak sama. Nabi mengatakan lam tadharil fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah sebuah kenistaan merajalela di tengah-tengah suatu kaum pun, hatta yu'linu biha, hingga mereka berani berbuat terang-terangan seperti di zaman kita, Ibu. Liwat itu haram. Sekarang orang sudah terang-terangan berani bikin kelompok apa itu, Ibu? LGBT, lelaki gemulai bergaya tomboy atau yang semisal daripada itu. Itu kan terang-terangan itu maksiat itu, Ibu. Dia bangga. Kata Nabi, lam tadharil fa'isatu fi qaumin qad. Tidaklah sebuah kenistaan merajalela pada suatu kaum pun hatta yu'linu biha, sehingga mereka berani terang-terangan melakukannya, illa fasya fihi mutta'un, melainkan Allah akan tebarkan kepada mereka di tengah-tengah mereka penyakit yang merajalela, taun. Ya macam-macam bentuknya. Ada penyakit AIDS atau apa lagi semisal daripada itu. Wal auja, dan penyakit-penyakit yang lainnya allati lam takun madat fi aslafim, di mana penyakit ini sebelumnya belum pernah ada. Belum pernah ada penyakit seperti itu, penyakit yang tiba-tiba kulitnya melepuh, penyakit yang tiba-tiba bola matanya lepas, tiba-tiba itu ada. Yang sebelumnya belum pernah ada. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Aisyah mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma lam yabsu fihim waladuz zina
umatku senantiasa dalam kebaikan selama tidak tersebar di tengah-tengah masyarakat, tidak banyak di tengah-tengah masyarakat anak hasil perbuatan zina. Maksudnya Nabi, selama di muka bumi ini di suatu kaum anak hasil zina nggak ada, berarti dia baik. Tapi kalau anak hasil zina merajalela, sudah banyak hasil dari perbuatan zina. Bukan anaknya yang tercela, bukan. Ini menggambarkan kalau ada anak hasil zina, berarti perbuatan zina sudah merajalela. Fa idza qasa fihim waladuz zina, maka bila tersebar luas anak-anak hasil perbuatan zina, ausaka ayyumaumullahu biiqabin, sebentar lagi akan datang kepada mereka, menimpa secara menyeluruh sebuah bencana dari Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini sanadnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maka penyakit taun benar menjadi rahmat bagi orang beriman, tapi perlu diingat itu juga bencana, bahkan siksa ketika sebabnya adalah perbuatan-perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup ummahat, Nabi SAW bersabda, al-qatlu salasatun. Orang yang berperang itu, orang yang terbunuh itu ada 3. Rajulun jada binafsi wa mali fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan raganya lalu dia wafat. Hatta idza laqiyal aduwa qatalahum hatta yuqtalu. Ketika dia bertemu dengan musuh di medan perang, dia memeranginya kemudian dia terbunuh. Fadzalika syahid al-muftakhiru fi khaymatillahi tahta arsyihi. Inilah orang yang mati syahid, yaitu orang yang akan dibanggakan oleh Allah, dapat rahmatnya Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, lalu dibuatkan oleh Allah sebuah kemah. Khaymah itu artinya kemah. Tahta arsyihi, di mana tempatnya Ibu? Di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. La yafdulun nabiyuna illa bidarajatin nubuwah, di mana ia tidak dilebihi oleh para nabi keutamaannya kecuali karena nabi itu punya derajat nabi. Wa rajul mu'min qarafa ala nafsi minad dunubi wal khataya jada bi nafsi wa amali fi sabilillah hatta idza laqil adwa qatalahum hatta yuqtalu fan mahat khatayahu. Kedua, seorang mukmin yang melakukan dosa, kesalahan pada dirinya, ia berjuang di jalan Allah dengan diri dan hartanya hingga ketika dia bertemu musuh, lalu ia memerangi mereka, lalu dia terbunuh. Kesalahannya dihapuskan. Sungguh kata Nabi SAW, kata beliau, ya ikhwat, inna sayfa mahau al khataya. Sesungguhnya pedang itu menghapuskan kesalahannya. Yang ketiga, warajul munafik jada binafsi wa mali hatta yuqtalu fa wa finnar. Orang munafik yang dia berjuang dengan diri dan hartanya hingga terbunuh, maka ia di neraka. Sesungguhnya pedang itu tidak menghapuskan kemunafikannya. Ini menunjukkan bahwa pahala jihad itu besar, pahala jihad itu mulia. Ternyata cukup digantikan dengan orang yang mati kena penyakit apa? Taun. Orang yang wafat kena penyakit taun, maka dia sama dengan pahala orang yang mati di medan jihad. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu ummahat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu jihad dan hijrah di jalan Allah, termasuk perkara yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Walillahil hamdu wal minnah. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.